Terus ada yang tanya misalkan, Mas, yang ada di dalam diriku siapa? Nah itu repotnya gitu kalau menghadapi. Kalau saya ada yang bertanya begitu, misalkan jenenge siapa Fani misalkan atau siapa, yang ada di dirimu ya Fani bukan siapa-siapa. Nama Mas ya. Gitu. Nanti kalau dibilangin kamu titisan ini, timbulnya rasa keakuan. Kan gitu. Jadi sifat-sifat itu kita mau didampingi siapa, ketitisan siapa, nggak usah dipikirkan. Nanti kehilangan jadi diri kita sendiri malah. Lebih baik kita tahu dengan sendirinya tanpa memberitahu orang lain, dan itu harus diam kan gitu. Oh paling gue ngene alah ya wis aku percaya aku dewi. Sebenarnya aku melakukan apa? Perkara didampingi harus sekolah bukan urusan saya. Kan gitu kan. Mungkin ada genetika yang masuk di dalam diri kita dari mungkin unsur yang ion dari genetika dari yang kita mungkin mempunyai kesamaan DNA dengan diri kita yang akhirnya menyatu untuk mencapai tingkat kesempurnaan yang selanjutnya, itu yang dinamakan nitis atau reinkarnasi. Tapi misalkan kita direinkarnasi sosok itu ya nggak usah dipikirkan, aku berdiri sebagai aku yang sekarang gitu loh. Nanti kalau kita terbawa pikiran masa lalu saya sebagai apa, akhirnya apa sifat keakuannya yang muncul, aku gitu hati-hati ngomong karo aku gitu titisane iki lho, wah repot kan itu. Nah jangan sampai hal itu terjadi. Makanya ada orang yang bertanya seperti itu, jangan berpikir seperti itu, kembalilah pada jati dirimu yang sebenarnya gitu. Jadi jangan sampai kita, makanya kan saya bilang tadi semua orang mengalami halusinasi. Tujuannya halusinasi itu adalah suatu penjembatan untuk menemukan kesejatian. Ya kalau memanah orang mungkin langsung pas tengah, pasti yang melenceng sih kan gitu. Tapi lama-lama juga pas. Kan halusinasi ada halusinasi positif dan negatif, yang mengarah kebenaran dan tidak kebenaran. Akhirnya sifatnya masih semu. Dan orang yang kayak gitu jangan kita salahkan, itu fase. Semua orang mengalami. Semua orang masih ya. Jadi kita menyalahkan orang lain halu, kita sendiri kadang-kadang juga masih halu. Kadang-kadang orang yang sudah pengalaman pun aja masih bisa. Itu wajar, sesuatu hal yang wajar halusinasi itu. Dan kita yang kondisinya lebih netral, kita lebih membantu. Misalkan kita sudah memahami tentang spiritual, ada mungkin pemula atau dibantu untuk mengarahkan. Caranya apa? Kembali pada jati dirimu. Tugasnya apa? Lakukanlah tanggung jawabmu dengan sebaiknya. Olah cipta, olah rasa, olah jiwa, olahraga itu dulu, olahraga. Jadi semua itu harus disinkronkan dengan kondisi kita lebih kondusif, lebih aktif, ion-ion kita akhirnya timbul kesadaran diri. Kalau timbul kesadaran diri ada keseimbangan, self control, jadi pengendalian diri lebih terjaga dan gitu. Akhirnya kalau kita sudah terkendali, kita merasa tenang. Kalau sudah tenang kita damai. Kalau sudah damai, disitulah dimana tempat berada adanya kasih sayang. Akhirnya baliknya nih kasih sayang toh. Iya kan gitu, balik ke kasih sayang Mas ya. Makanya ya tadi saya kembalikan, tidak bersifat menakut-nakuti. Ya percaya ya juga nggak memaksa untuk percaya ya kan. Tapi itu Mas, bagi yang tidak semua percaya, kembali pada diri masing-masing. Bagi yang tidak percaya dengan ramalan itu, katanya ramalan itu kebanyakan dari bisikan dari setan gitu Mas. Nah kira-kira ramalan itu menjadikan kita baik atau enggak? Gitu. Kita ambil positifnya. Kira-kira sing diomong anak nglakoni sing diomongke wong ku ya apik, ya jalani aja. Kalau kita menurut kita baik ya, kalau ingin menjalani jalani aja. Kan gitu. Kita mau berjalan kemanapun arah, yang penting tujuannya baik lah ya bos ya. Kan gitu. Mau dengan cara bagaimanapun, dengan cara ini cara itu, sing penting hasilnya positif. Kan gitu kan. Kadang-kadang
orang menolak suatu nasihat baik karena dipandang bahwa itu hanya sebuah ramalan. Nah, repotnya di situ. Iya. Kita tidak bisa berpikir secara logis, rasional, akal sehat. Dianggap, yuk kita menilainya gini. Nah, itu kira-kira orang itu benar juga ya omongan. Nah, semisalkan saya jalani juga, toh ada baiknya juga, kan gitu. Dan kadang-kadang orang membatasi si prasangka jelek dengan prasangka jelek, wah gue ramalan kan gitu. Nah itu Intinya kita terus dia lebih asik dengan dunianya sendiri, tanpa sadar dunianya sendiri malah menghancurkan dirinya sendiri, kan gitu. Jadi kalau makanya fungsinya kita lebih merendah hati, lebih memahami dan menghormati, menghargai orang lain. Apapun yang orang ungkapkan itu kita hargai, ya siapa tahu ada manfaatnya juga buat kita. Iya. Makanya kuncinya di kerendahan hati itu tadi. Nah, kerendahan hati itu tadi dasarnya adalah kasih. Balik nih kasih meneh. Kriteria kasih sayang itu kan lebih menyatu gitu loh. Jadi wis kuncinya Bu, setebal kitab itu tulisannya kasih sayang, kok diucapkan bedino kasih sayang ini terus itu kan. Ya. Nah, nggak usah ini ayat ini ayat ini wah. Nggak usah panjang lebar Mas. Nah, kalau udah jalani kasih sayang itu udah nanti berjalan dengan sendirinya. Kebaikan bagaimanapun bentuk dan jenisnya, kalau dasarnya kasih sayang nanti harus apik, bagus gitu. Kuncinya lah ya di kurut Mas. Nah itu makanya yang adanya ramalan, kalau bisa itu kalau ngeramal alam sih gak masalah. Toh kita dengan itu kita memberikan solusi. Jadi orang ngeramal ketok ngerangkai solusi yang gitu. Bukan sekedar menakut-nakuti. Nah jangan sampai itu. Jadi kita lebih menjadi ibaratnya tentara kita di komando lah gitu. Kita mengomandoi, kan kita sudah belajar, gunanya kita dari awal sudah belajar kan. Oh siapa tahu saya belajar ini nanti bermanfaat buat orang banyak, kan gitu. Nah di saat timingnya tepat akhirnya merasakan lah tenang gitu kan. Nah bener kan, akhirnya bermanfaat juga yang selama ini saya jalani, ibaratnya seperti itu. Terus akhirnya firasat saya misalkan punya firasat yang kuat gitu kan, terus wah gini saya harus ngomong sih sama teman sama keluarga gitu kan, ini aku nakuti gini. Nah itu nanti kan jadi kurang diterima atau enggak, itu hasilnya nanti juga baik, entah itu akan terjadi atau enggak, bisa dijalani juga baik kan gitu. Jadi kita memberikan suatu, misalkan ada sesuatu terjadi apa gitu juga diimbangi dengan solusi kan gitu. Jadi tidak hanya ramal tok baru lepas mesake yuk sing guru kan gitu, nggak tahu alasannya kenapa kan gitu. Tidak Terus memberi solusi ya, kronologi kejadiannya bagaimana, kita harus mampu menjelaskan kok bisa begitu, kenapa harus terjadi. Nah itu makanya ayo kita saling menguatkan diri. Gunanya apa Bu? Membantu alam semesta kan gitu. Kalau itu Mas, kalau pengertian Dajjal menurut panjenengan Mas? Kan gini, setan iblis, orang mengatakan setan iblis itu kan. Setan itu enggak ada, setan itu jadi awak ning awak dewi. Iblisnya sih di kita tuh punya, di dalam tubuh kita mempunyai karakter iblis juga kan gitu. Nanti saya perjelaskan masalah ini ya. Ada unsur iblis itu namanya anti quark. Kalau partikel malaikat namanya quark. Jadi berlawanan itu. Jadi wah itu setan loh, setannya ning awake dhewe kan gitu loh. Wah orang itu kemasukan iblis, awake dhewe ngarani wong wis kemasukan iblis san, wis ngalani elek ning wong. Iblis ngarani iblis kan gitu. Nah pemahaman kadang salah kaprah. Di sana ada banyak iblis yang masuk roh jahat nih.
padahal iblis yo ning jero anake dhewe. Kan gitu. Nah, Dajjal itu apa? Itu adalah sifat iblis yang mendunia. Makanya di dalam kayak kitab-kitab apa itu Dajjal akan menguasai dunia. Ya wes iki. Ini sudah sekarang ini Mas. Dajjal, diartikan Dajjal itu sifat iblis yang mendunia. Sifat iblis yang mendunia. Makanya apa yang membunuh iblis Nabi Isa Al-Masih dengan apa? Dengan kasih sayang. Iya teman. Durga Lolo itu loh Mas. Yang membunuh apa? Isang Geni sama Antasena dengan gada inten kan gitu. Inten kan keras. Logam apapun paling keras intan kan gitu. Nah makanya pada itulah yang namanya Dajjal. Dajjal itu ya sifat iblis yang mendunia, bukan untuk wujud ini ora terus Isa Al-Masih turun enggak. Tapi AC itu nah AC itu yang makanya musuh ini ya kasih tadi, sifat kasih yang mendunia. Gitu. Kalau sudah wah kewongke kelebon iblis ngarani, kita ngarani elek berarti tumindak elek nih wong wis ngarani wong. Jadi kita yang keluar sifat iblis juga metu, iblis ngarani iblis kan ngono lho. Jadi rasanya lah ke iblis iki sosok wah guru-guru iblis iblis ini ngawek dhewe nyalahke iblis mesake sing diarani kan. Wah kayak setan. Nah, dhewe bagian golongan setan. Kan gitu. Setan itu kan sifat panas ya, pengaruh suhu panas yang mempengaruhi emosional dan nafsu kita. Jadi segala sesuatu sebenarnya terjadi di dalam. Nah gitu, nggak usah kemana-mana. Iya. Gitu. Makanya tingkatan kuat dan anti kuat kalau kita memahami partikel malaikat dan iblis itu kita sudah bisa benar-benar kesejatian mana yang benar yang sejati, mana yang salah yang sejati. Itu karena partikelnya itu paling lembut di bawahnya partikel Tuhan. Partikel Tuhan itu namanya Higgs boson. Kalau bahasa metafisikanya Partikel God. Gitu. Jadi ya saya kembalikan ya tadi pemurnian itu dua macam, yaitu saya simpulkan ya, materi dan non materi. Non materi tugasnya adalah ya itu tadi Wisanggeni atau Yesus atau Isa Al-Masih, ya kan. Kalau Wisanggeni kan tulisannya sang yang menang, ya kan. Kalau ning Nasrani putra Allah kan gamane itu podo to. Terus Antasena titisane Bathara Baruna penguasa laut. Nah satunya itu dengan kalau Isa melawannya itu memurniannya dengan sifat kasih sayang, kedamaian yang mendunia, mercusuar dunia mahan apa zaman kesucian. Jadi kesucian ini mendunia. Terus yang itu yang sifatnya non materi, ya. Terus yang materi itu tugasnya Nabi Khidir nek cara agama, nek cara layang torok apa Antasena tipisane sang yang baruna penguasa laut, air laut itu dihempaskan karena air asin itu sifatnya penetralisir. Proton 50 proton 50 neutron digabungkan plus minus, muatan plus minus itu jadi satu menjadi netral. Jadi kalau ini misalnya 100% ya, ini 70, ini 30 gak seimbang. Jadi harus seimbang. Makanya ya kalau ingin dinetralkan, punya nafsu kelebihan juga nggak baik. Kekurangan nafsu juga Harus belen ya Mas. harus beli. Ketemuannya adalah kasih. Kan ngono. Ego kelebihan juga larinya ke egoisan. Kalau kekurangan ego adanya cuma diinjak-injak.
makanya harus di 50% kan gitu. Harus diseimbangkan. Akhirnya terketemu kebijaksanaan. Nah, antara kasih sayang dan kebijaksanaan bersatu menjadi suatu kedamaian yang sifatnya neutron gitu. Jadi ini penggabungannya campur aduk. Jadi antara metafisika, biologi, geologi, sejarah, wayang, pokoknya neng agama. Jadi dari semua itu punya titik temu.